Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur sekali saat ini kita dapat beribadah lagi bersama-sama lagi bersama keluarga kita di tempat kita masing-masing. Nah, kali ini saya akan membawakan renungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi atas apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Gereja dipanggil untuk menjadi saksi bagi dunia. Untuk mengubah dunia ini sesuai dengan yang dimaui oleh Tuhan, kita membutuhkan kuasa dari surga. Kisah Para Rasul bisa dikatakan kelanjutan dari Injil Lukas yang ditulis oleh Dr. Lukas. Tema sentral dari kitab ini adalah perintah Tuhan untuk memberitakan Injil. Ini adalah perintah Tuhan yang harus dikerjakan oleh semua murid Yesus dan juga kita tentunya sebagai pengikut Tuhan Yesus. Perintah ini sama seperti yang sudah Tuhan sampaikan di dalam amanat agungnya. Seluruh isi kitab Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana perjalanan para rasul serta bagaimana kuasa Tuhan melalui Roh Kudus menyertai mereka di dalam memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Lalu mengapa kita harus bersaksi? Atau apa alasannya kita harus bersaksi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus memanggil kita para pengikutnya untuk menjadi saksi bagi dunia. Itulah yang penting. Bersaksi adalah bagian kita. Matius 12 ayat yang ke-30, Yesus berkata, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa bersaksi adalah tugas kita sebagai pengikut Tuhan Yesus untuk membawa banyak orang kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja yang diperlukan untuk bersaksi? Melalui perikop ini kita akan belajar 4 hal yang diperlukan untuk bersaksi. Yang pertama adalah iman yang teguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus tidak sekedar memberikan perintahnya, tetapi juga memperlengkapi kita dengan menguatkan iman kita. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, di sana dikatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat." Di ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Yesus telah menunjukkan ajarannya. Yesus juga telah menunjukkan mujizat-mujizatnya, tindakan kasihnya, bahkan kematian dan kebangkitannya. Itu semua ditujukan di depan para muridnya. Para murid melihat itu. Bahkan mereka melihat mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menguatkan iman mereka dan juga iman kita tentunya, supaya tidak ada lagi keraguan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan, benar-benar bangkit, benar-benar hidup. Iman dan kepercayaan terhadap Yesus yang bangkit dan hidup selamanya ini menjadi pondasi yang penting bagi kita di dalam kita bersaksi dan memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa diri kita. Apakah kita memiliki iman yang teguh terhadap Tuhan Yesus? Pastikan diri kita memiliki iman yang teguh, sehingga kita tidak sekedar menjadi orang Kristen biasa, tetapi orang Kristen yang selalu siap untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, yang kita perlukan untuk bersaksi adalah ketaatan penuh. Ketaatan adalah hal penting berikutnya yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen sebelum melangkah untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Itu pula yang sudah dikerjakan oleh para murid. Kita perhatikan di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Kita baca di sana, "Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka,
Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Nah, di sini tentu ada maksud Tuhan Yesus mengapa mereka disuruh untuk menunggu, selain untuk menantikan dan menerima janji Tuhan, yaitu menerima Roh Kudus. Ada 3 hal yang bisa saya pelajari di sini, yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa mereka disuruh untuk menunggu? Yang pertama, Tuhan hendak memulihkan kesatuan di antara mereka. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara, sejak setelah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di Bukit Golgota, banyak murid yang mulai tergoncang imannya, dan mereka pergi berpencar. Mereka dikumpulkan oleh Tuhan Yesus supaya tetap ada kesatuan di antara mereka. Makanya mereka disuruh menunggu sambil berkumpul bersama, supaya nanti ketika Roh Kudus turun, mereka bersama-sama menerima Roh Kudus. Baru kemudian berpencar melaksanakan tugas panggilan mereka. Yang kedua, di sini Tuhan sedang mengajarkan mereka untuk taat sekalipun berat. Tidak hanya kepada para murid, juga kepada kita. Saat mereka menerima perintah untuk menunggu, tentu bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan Bapak Ibu Saudara. Terlebih lagi sampai saat itu situasinya sedang tidak nyaman untuk menunggu. Mereka tidak tahu sampai kapan mereka harus menunggu. Namun itu yang Tuhan inginkan. Mereka tidak perlu memikirkan hal-hal yang di luar perintah Tuhan. Tuhan perintahkan untuk menunggu, dan mereka yang harus mereka perlukan adalah taat. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Tuhan menginginkan mereka siap menerima Roh Kudus. Coba bayangkan kalau mereka tidak berkumpul, mereka tidak menunggu, mungkin mereka tidak akan siap untuk menerima Roh Kudus. Selama mereka menunggu Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus itu, kita baca atau kita perhatikan di ayat yang ke-14 di perikop selanjutnya. Di sana dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Artinya mereka taat. Artinya mereka juga berusaha untuk mempersiapkan diri menerima sesuatu yang besar. Nah, di tengah-tengah mereka menunggu, mereka berdoa, bersekutu, menyiapkan diri. Lalu ketika Roh Kudus turun atas mereka pada hari Pentakosta, mereka mulai melayani, dan pelayanan mereka tidak terbendung lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketaatan menjadi hal yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat membawa banyak orang kepada Kristus jika kita sendiri tidak memiliki ketaatan penuh kepada Tuhan? Ketaatan di sini adalah kerinduan dalam hati kita yang disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk benar-benar menaati Tuhan. Kemudian, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang kita perlukan untuk bersaksi adalah pengertian yang benar. Setiap orang Kristen harus memiliki pengertian dan pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Mereka juga harus tahu, kita juga harus tahu mengapa kita dipanggil menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teks Yunaninya penekanannya di sini adalah para murid sedang menanyakan, apakah ini saatnya Tuhan Yesus memulihkan kerajaan Israel? Hal ini menunjukkan bahwa para murid masih gagal memahami maksud ajaran dan pelayanan Tuhan Yesus. Sesuatu yang aneh. Padahal selama ini mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka menerima pengajarannya, melayani bersama dengannya, menerima penjelasan-penjelasan dari firman Tuhan, dari Tuhan Yesus, tetapi mereka masih belum mengerti. Bahkan
Mereka mempunyai pemikiran yang sama seperti orang-orang Yahudi yang pada saat itu merindukan sebuah zaman keemasan kerajaan Mesias, raja yang menyelamatkan dan memimpin bangsa Israel secara politik tentunya. Para murid menginginkan hal yang sama. Apalagi situasinya pada saat itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, alih-alih berusaha mengerti pengajaran firman Tuhan, pengajaran dari Tuhan Yesus, dan mengerti tujuan mereka dipanggil, para murid justru mengurusi hal yang bukan menjadi bagian mereka. Mereka tidak fokus dengan ajaran Tuhan Yesus. Makanya di ayat yang ke-7 Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Ini adalah sebuah teguran yang keras bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita perhatikan saat ini, berapa banyak saat ini jemaat Tuhan yang justru berfokus pada hal-hal yang bukan menjadi bagiannya. Apakah kita masih berfokus mengerti firman Tuhan? Apakah kita masih berfokus untuk menjalankan atau melaksanakan panggilan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketidakmengertian kita akan kebenaran firman Tuhan akan menyebabkan segala usaha kita atau pelayanan kita menjadi sia-sia. Amsal 19 ayat yang kedua, penulis mengatakan, "Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik." Kita bisa perhatikan di sini, sekalipun kita rajin, sekalipun kita bersemangat, sekalipun kita menggebu-gebu untuk melayani Tuhan, tetapi jika tidak disertai dengan pengertian yang benar, hasilnya tidak akan baik. Nah, sebagaimana bangsa Israel dipilih Tuhan untuk menjadi saksi bagi dunia, kita pun juga dipanggil untuk bersaksi bagi dunia. Terlebih setelah kita mengerti bahwa Tuhan Yesus telah menebus dan menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Apalagi Tuhan Yesus juga dengan jelas menugaskan kepada kita, memberi perintah kepada kita untuk mengajarkan segala sesuatu yang sudah diajarkan Tuhan Yesus dan memberitakan Injil ke seluruh umat manusia sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang keempat yang kita perlukan untuk bersaksi adalah kuasa Roh Kudus. Seseorang tidak akan sanggup bersaksi tanpa kuasa Roh Kudus. Alkitab mencatat bahwa kebersamaan para murid bersama Yesus selama kurang lebih 3 tahun pelayanan Yesus, ternyata itu tidak cukup membuat mereka berani bersaksi. Apalagi setelah peristiwa di Bukit Golgota, mereka justru imannya tergoncang, mereka berpencar. Di sini mereka memerlukan kuasa oleh Roh Kudus untuk dapat melaksanakan tugas mereka. Kita baca di ayat yang ke-8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, sesaat sebelum Yesus terangkat ke surga, secara jelas ia mengatakan betapa pentingnya Roh Kudus bagi mereka. Betapa pentingnya kuasa Roh Kudus bagi mereka untuk dapat bersaksi dan memberitakan Injil. Kisah Para Rasul mencatat, ketika para murid menerima Roh Kudus, yaitu pada hari Pentakosta, sejak saat itu pula lah ada kuasa yang bekerja dalam setiap pelayanan mereka. Dengan kuasa Roh Kudus ini, para murid sanggup menggenapi perkataan Yesus untuk menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kewajiban kita saat ini adalah bersaksi. Dan kita perlu kuasa Roh Kudus untuk bekerja di dalam kita. Segala kepandaian, kemampuan, keterampilan kita saat bersaksi dan memberitakan Injil itu akan sia-sia jikalau tanpa kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mintalah kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita.
untuk menolong kita memenuhi panggilan Tuhan untuk bersaksi dan memberitakan Injil, membawa banyak orang, membawa banyak jiwa kepada Kristus. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang manusia biasa. Kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan, sama seperti para murid Tuhan Yesus. Namun, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, Tuhan mempersiapkan mereka dan memperlengkapi mereka, sehingga mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil. Begitu pula dengan kita. Perintah untuk bersaksi dan memberitakan Injil itu juga diberikan kepada kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus juga akan memperlengkapi kita untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Mari kita menyiapkan diri kita untuk bersaksi dan memberitakan Injil, karena itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Roh Kudus pasti akan menyertai kita saat kita mulai melangkah untuk menjawab panggilan Tuhan untuk bersaksi bagi dunia. Ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Renungan yang singkat ini biarlah ini menjadi berkat dan terus memotivasi kita untuk dapat menjadi orang-orang Kristen, menjadi pengikut Tuhan Yesus yang mau bersaksi dan memberitakan Injil kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati.